Halo teman-teman Serba Pajak Channel, kembali lagi di channel Serba-Serbi Pajak. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan PPh 21. Nah, sekarang kita akan memasuki materi tentang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. PTKP merupakan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak. Jadi, jika penghasilan orang pribadi tersebut di bawah PTKP, berarti dia belum dikenai PPh, karena PPh sendiri itu dikenai atas penghasilan yang kena pajak. Nah, tujuannya dari penerapan PKP ini adalah untuk meringankan masyarakat yang menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah PTKP. Untuk penetapan PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Jadi contoh, misalkan teman-teman punya pegawai baru masuk di bulan Februari tahun 2024. Teman-teman harus bertanya kepada pegawai tersebut terkait dengan status PTKP-nya, apakah dia sudah menikah, ataukah dia sudah menikah dan memiliki anak, ataukah dia masih lajang. Jika dia berkata bahwa dia telah menikah dan memiliki 2 orang anak, teman-teman harus memastikan tanggal kelahiran anak yang paling terakhir, karena dikhawatirkan tanggal kelahiran anak yang paling terakhir atau anak yang kedua itu baru di bulan Februari atau dia baru lahir, bukan terjadi di awal bulan Januari 2024. Jika memang kondisinya demikian, jika memang si anak kedua tersebut baru lahir di bulan Februari tahun 2024, maka status PTKP yang diakui orang tersebut adalah K1, bukan K2. Jadi melihat kondisi dia pada awal tahun. Misalkan tahun 2024, berarti melihat kondisi dia pada awal tahun 2024, yaitu pada tanggal 1 Januari tahun 2024, kondisi PTKP-nya orang tersebut itu apa? Apakah anaknya masih 1, ataukah sudah mau punya anak, ataukah sudah baru lahir anak kedua, atau bagaimana? Jadi teman-teman memastikan, kalau teman-teman sebagai HR ataupun teman-teman staf pajak, pastikan secara detail kondisi dari karyawan atau pegawai perusahaan teman-teman yang teman-teman hitungkan PPh-nya ya. Nah, ketentuannya ini terdapat di Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 101/PMK.010/2016. Berikut rinciannya ya teman-teman. Untuk besaran PTKP orang pribadi yaitu 54 juta. Tambahan bagi wajib pajak yang kawin atau menikah yaitu 4.500.000. Untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami yaitu 54 juta. Dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga yaitu masing-masing 4.500.000. Nah, untuk rinciannya ada di bawah ya teman-teman. Di sini kita lihat dulu di PTKP itu kan istilahnya ada banyak ya, ada TK0, ada TK1, ada TK2, ada TK3, ada K0. Nah, apa aja sih itu ya teman-teman? Mari kita baca. Yang pertama, laki-laki atau wanita lajang, artinya belum menikah. Kalau belum menikah itu berarti TK. TK itu tidak kawin. Nah, seperti yang sebelumnya ya teman-teman, di pajak ini hanya menanggung maksimal 3 orang dalam anggota satu keluarga sedarah ataupun semenda ya teman-teman. Jadi, misalkan dia TK0 itu artinya adalah seorang laki-laki atau wanita belum menikah dan tidak punya tanggungan. 0 itu adalah tidak punya tanggungan, sedangkan TK adalah tidak menikah. Ketentuannya adalah berarti dia hanya besaran PTKP-nya itu hanya 54 juta, jadi hanya untuk dirinya sendiri. Nah, begitupun selanjutnya ke bawah ya teman-teman, TK1, TK2, TK3 itu artinya seorang laki-laki atau wanita lajang atau seorang laki-laki atau wanita yang belum menikah tetapi dia memiliki tanggungan. Tanggungannya itu nanti di bawah akan dibahas ya teman-teman. Bisa bisa orang tua, bisa saudara kandung, itu merupakan tanggungannya. Nah, jadi setelah TK0 54 juta, lalu ketika TK1 itu berarti hanya ditambah 4.500.000. Jadi 54 juta ditambah 4.500.000 seperti yang sebelumnya ini ya teman-teman ya. Yang ini ya. Ini kan dia kan berarti kalau misalkan dia TK0 berarti dia hanya terkena PTKP sebesar 54 juta hanya untuk dirinya sendiri. Sementara untuk pajak kawin dia nggak kena, pajak istri dikabung juga nggak kena, yang dikenakan hanya 45 juta untuk tambahan anggota keluarga yang ditanggung ya. Kalau dia TK1 berarti 54 ditambah 4.500.000 yaitu 58.500.000. Begitupun selanjutnya kalau dia TK2 berarti
54 juta ditambah 4.500.000 untuk tanggungan yang pertama dan 4.500.000 untuk tanggungan yang kedua. Hasilnya adalah 63 juta. Dan selanjutnya ada laki-laki kawin. Laki-laki kawin itu berarti kodenya adalah K0 ya, kalau dia tidak memiliki tanggungan dan sudah menikah. Nah, K0 itu adalah 58.500.000. Maksudnya gimana hitungannya? Pertama, untuk diri sendiri yaitu adalah 54 juta. Untuk status kawinnya, untuk K-nya itu adalah 4.500.000 seperti yang sudah dijelaskan di sini ya teman-teman ya. Tambahan untuk wajib pajak kawin 4.500.000. Jadi kalau dia K0, dia terkena PTKP sebesar 54 juta untuk diri sendiri dan tambahan 4.500.000 untuk status kawin. Sementara untuk tanggungannya nggak kena ya teman-teman karena masih K0. Tapi jika dia K1, dia artinya dia sudah menikah atau sudah kawin dan memiliki satu tanggungan, berarti perhitungan PTKP-nya adalah pertama untuk diri sendiri yaitu 54 juta, yang kedua untuk status kawin yaitu 4.500.000, yang ketiga untuk tanggungan yaitu 4.500.000. Artinya 54 juta ditambah 9 juta jadi 63 juta. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya ada penghasilan suami istri digabung untuk kodenya KI. Itu adalah untuk istri, jadi kawin, istri, dan 0 tanggungan. Untuk hitungannya kenapa bisa dapat 112.500.000? Jadi 54 juta pertama untuk diri sendiri, 54 juta kedua untuk status istri, jadi 108 juta ditambah dengan 4.500.000 untuk status kawin atau untuk status menikah. Begitupun selanjutnya di bawah. Untuk KI1 berarti 54 juta untuk diri sendiri, 54 juta untuk status istri, jadi 108 juta ditambah 4.500.000 untuk status kawinnya dan 4.500.000 untuk tanggungan satu orangnya. Begitupun seterusnya ke bawah. Nah, di sini menurut pasal 7 UU PPH yang dimaksud dengan tanggungan itu ada dua, ada anggota keluarga sedarah dan anggota keluarga semenda. Lalu yang terakhir ada anak angkat. Untuk anggota keluarga sedarah itu berarti pertalian keluarga yang terikat karena hubungan darah dalam satu garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Misalnya ada orang tua, ayah, ibu, dan anak kandung. Sedangkan untuk anggota keluarga semenda berarti pertalian yang tidak diakibatkan karena perkawinan atau karena hubungan darah dalam satu garis keturunan lurus yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Misalnya ada mertua, anak tiri. Sedangkan anak angkat adalah yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Anak yang kita angkat kan menjadi tanggungan sepenuhnya. Artinya anggota keluarga dari anak tersebut memang tidak mempunyai penghasilan sama sekali dan seluruh hidup dari anak tersebut memang ditanggung oleh yang menanggung atau oleh wajib pajak. Nah, PTKP sekali lagi teman-teman ya, untuk penetapan PTKP itu diberikan paling banyak 3 orang, hanya maksimal 3 orang. Jadi kalau anaknya 4, ya yang satu nggak ditanggung, hanya 3 orang aja gitu ya. Di sini ada ilustrasi Tuan A karyawan PT BCD dengan pendapatan 6 juta per bulan. Status Tuan A itu pada 1 Januari 2024 itu belum menikah. Tuan A tinggal bersama dengan kedua orang tua yang tidak berpenghasilan dan harus menanggung seluruh biaya hidup kedua orang tua. Berarti PTKP Tuan A itu adalah TK2 ya teman-teman. Kenapa TK2? Karena dia pada 1 Januari 2024 statusnya dia belum menikah. Dia karena belum menikah otomatis tidak punya anak, tapi dia memiliki tanggungan yaitu anggota keluarga yang ini ya, anggota keluarga sedarah ya teman-teman. Yaitu orang tuanya, keseluruhan biaya hidup orang tuanya ditanggung oleh si Tuan A ini, berarti jadi TK2. Sebesar 63 juta ya teman-teman. Karena dia cuma dapat 54 juta untuk diri sendiri dan duanya itu 4.500.000 ditambah dengan 4.500.000. Jadi 54 juta ditambah 9 juta ya. Nah, ini ketentuan khusus untuk PTKP wanita berdasarkan pasal 8 ya teman-teman. Dalam Undang-Undang PPH itu keluarga ditempatkan sebagai satu unit ekonomis. Artinya sebenarnya secara prinsip kalau dalam satu keluarga itu hanya dibutuhkan satu NPWP atau cukup satu NIK suami aja ya teman-teman yang diaktifasi sebagai NPWP. Sedangkan NIK istrinya cukup divalidasi, tetapi
penghasilan dan kerugian seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan. Jadi berdasarkan ini ya teman-teman, kalau dalam satu keluarga itu hanya cukup satu NPWP aja atau satu NIK aja, yaitu si suami sebagai kepala keluarga. Sedangkan istri, NIK istri ataupun NPWP istri hanya cukup divalidasi, dan nanti di akhir tahunnya itu penghasilan dan kerugian yang ditimbulkan baik itu dengan suami atau istri itu digabungkan seluruhnya ke jadi satu kesatuan ya teman-teman. Jadi si istri ini kalau punya penghasilan atau punya kerugian digabungkan ke suaminya ya teman-teman. Cara ngitungnya seperti itu. Nah ini ada kalau misalkan digabung ya, tadi kondisinya digabung, terus tapi si istri ini dia bekerja, mempunyai penghasilan yang diterima dari satu pemberi kerja, dan udah dipotong PPh 21 oleh tempat kerjanya, tetapi si pekerjaannya ini tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungannya dengan si pekerjaan suami. Berarti ini PPh si istrinya ini bersifat final ya teman-teman. Jadi langsung karena final jadi nggak perlu diperhitungkan lagi, nggak bisa jadi kredit pajak ya teman-teman karena final sifatnya. Nah kalau ini yang terakhir ini, kalau seandainya si suami istrinya ini minta dipisah teman-teman, jadi bisa sebenarnya kan memang seharusnya kan digabung jadi satu ya agar gampang hitungnya. Tetapi kalau suami atau istrinya ini minta dipisah, pajaknya punya NPWP sendiri ya silakan aja. Ada 3 kondisi teman-teman. Yang pertama HB itu adalah memilih untuk hidup berpisah atau setelah hidup berpisah atau bercerai ya teman-teman. Itu dipisah, berarti status perpajakannya udah bukan satu unit keluarga lagi. Lalu yang kedua ada PH itu perjanjian pemisahan harta dan penghasilan ya teman-teman. Ini juga bisa dipisah nanti ya NPWP-nya. Lalu dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan dan hak kewajiban perpajakan sendiri atau MT, memilih sendiri ya teman-teman. Nah, langkah awal menentukan PTKP wanita itu bisa diawali dengan melihat status sama ya teman-teman, sama seperti laki-laki lajang ya teman-teman. Dilihat di awal tahun. Kalau misalkan dia wanita lajang atau tidak menikah, berarti PTKP-nya ya udah sama kayak laki-laki lajang gitu ya, TK 0, ataupun kalau dia punya tanggungan orang tua ya berarti TK 2 gitu ya. Sama aja kalau yang wanita lajang gitu ya. Ini ada contohnya teman-teman, misalkan si Nona B karyawan PT EFG dengan pendapatan 7.500.000 per bulan, status Nona B pada 1 Januari itu belum menikah, dia tinggal bersama dengan adiknya yang masih bersekolah dan dia harus menanggung keseluruhan biaya pendidikan adiknya. Berdasarkan PTKP tersebut berarti TK 0 ya teman-teman. Kenapa TK 0? Karena adiknya ini bukan satu garis keturunan lurus ya teman-teman. Yang tadi ya yang kita udah pelajari, anggota keluarga semenda sama yang sedarah itu kan harusnya satu garis keturunan lurus ke bawah ya teman-teman. Jadi hanya bisa mertua, lalu juga ada orang tua, ada ipar ya teman-teman. Kita lihat lagi, kita balik lagi ya ke sini teman-teman. Nah ini ya, ada anak tiri, anak kandung, orang tua, dan anak angkat. Jadi adik atau saudara kandung tidak masuk ke sini, hanya anak kandung karena satu dalam garis keturunan lurus ya, garis keturunan lurus ke bawah, bukan ke samping. Kalau saudara kandung kayak adik atau kakak itu kan ke samping, jadi ini nggak masuk. Jadi dia tanggungannya tetap TK 0, hanya 54 juta. Adik tidak ditambahkan karena tidak berada dalam garis keturunan lurus. Oke. Selanjutnya untuk wanita kawin. Untuk wanita kawin itu PTKP-nya adalah TK 0. Kenapa? Karena tadi kita menganggap bahwa dalam satu keluarga itu kan hanya perlu satu unit identitas ya, atau digabungkan di si suami atau kepala keluarga. NPWP-nya jadi pakai yang suami. Sedangkan NPWP atau NIK istri hanya perlu divalidasi. Jadi secara default itu ya udah otomatis kalau wanita kawin itu atau wanita nikah itu PTKP-nya itu TK 0, jadi hanya untuk dirinya sendiri aja. Sisanya penghasilannya atau kerugian dari penghasilannya itu digabungkan di suaminya. Nah tapi di sini ada ketentuan ya teman-teman, misalkan si wanita kawin tersebut dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan. Jadi misalkan tadi ya secara default kalau ada wanita menikah itu kan otomatis dia TK 0, tapi ternyata misalnya
si wanita ini udah menikah tetapi si suaminya ini belum mendapatkan pekerjaan, jadi hanya si istrinya aja mendapatkan pekerjaan. Nah, itu bisa dirubah nanti statusnya menjadi si istrinya menanggung kehidupan suami atau kehidupan anak-anaknya, dengan cara si istri ini harus membuat surat keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya ini tidak memperoleh penghasilan ya teman-teman. Jadi nanti PTKP-nya itu ditambah untuk status kawin dan untuk anggota keluarga sedarah yang atau semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat. Jadi dari tadinya dia awalnya TK 0, misalkan dia bikin surat keterangan tertulis karena suaminya belum bekerja, dia bikin surat keterangan tertulis dari kecamatan, diinfokan ke DJP ya, tentu ya teman-teman, diinfokan ke DJP. Jika di-approve, nanti statusnya bisa berubah dari TK 0 mungkin bisa jadi K1 atau K2 atau K3 tergantung kondisinya teman-teman. Nah, ini PTKP dari wanita kawin yang bekerja pada satu pemberi kerja. NPWP digabung tadi yang tadi ya teman-teman, yang final tadi ya, PPh 21-nya. Nah, ini penjabarannya ya teman-teman. Untuk wanita kawin adalah PTKP-nya untuk diri sendiri atau TK 0. Dalam hal wanita tersebut memperoleh penghasilan semata-mata diterima dari satu pemberi kerja, telah dipotong PPh 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya ya, maka penghasilannya itu bersifat final. Dengan demikian suami mencantumkan tersebut ke dalam SPT tahunan PPh dirinya pada kolom penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Ini contoh, Nyonya C merupakan petugas tata usaha di Universitas HIJ sebagai pegawai tetap. Dia mendapatkan penghasilan 10 juta, telah dipotong PPh 21. Sementara si Tuan D suaminya ini merupakan PNS di Kementerian Kesehatan. Maka sesuai dengan ketentuan, PTKP Nyonya C itu kan tentu hanya untuk dirinya sendiri atau TK 0 ya. Karena kan wanita menikah itu kan secara default dia TK 0, kecuali dia mengajukan ya teman-teman ke DJP menggunakan surat serendah-rendahnya dari kecamatan. Atas penghasilan terima oleh si Nyonya C dilaporkan dalam SPT tahunan Tuan D dan dilaporkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak final. Jadi kalau istri yang gabung dengan suami, penghasilannya dia itu bisa final kalau si istrinya itu bekerja hanya di satu ya teman-teman, hanya di satu tempat pemberi kerja, PPh-nya udah dipotong, dan si tempat kerja istrinya ini tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau pekerjaan bebas atau usaha dari si suami ya teman-teman. Lalu yang kedua, PTKP wanita kawin yang bekerja. Nah, ini yang lebih dari satu pemberi kerja ya, NPWP-nya digabung dengan suami. Di sini ada ketentuannya dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 ya teman-teman. Tetap TK 0 ya. Kita lihat ilustrasinya. Nyonya I bekerja sebagai konsultan pajak pada dua perusahaan sekaligus, yaitu PT FGH dan IJK. Nyonya I bekerja pada PT FGH pada hari Selasa Rabu, IJK pada hari Jumat Sabtu. Si Tuan F selaku suami Nyonya I merupakan PNS pada Kementerian Keuangan. Keduanya belum dikaruniai anak. Status PTKP Tuan F tentu K0 ya teman-teman, karena belum dikaruniai anak, sedangkan si Nyonya E itu berarti TK 0 secara default ya teman-teman. Wanita kawin atau menikah itu TK 0. PTKP tersebut harus diperhitungkan kembali pada SPT tahunan PPh OP Tuan F, dan atas penghasilan terima oleh Nyonya E bukan merupakan penghasilan. Nah, oke, ini dihitung kembali ya teman-teman, sehingga harus diperhitungkan kembali dengan penghasilan suaminya karena dia bekerja lebih dari satu pemberi kerja ya teman-teman. Nah, ini ya datanya. Jadi ada penghasilan netonya, misalkan ini penghasilan netonya, ini udah kita hitung sendiri ya penghasilan neto ya teman-teman, dari bruto dikurangi biaya jabatan dan sebagainya, dapatlah ini kan Nyonya E ya, penghasilan Nyonya E dari dua tempat. Ada yang 75 juta dan 60 juta, sedangkan si suaminya ini yang tadi ya di kementerian ya 216 ya teman-teman. Lalu penghasilan tidak kena pajaknya. Nah, ini isi istri tetap TK 0 ya teman-teman, kita bisa lihat cuma 54 juta, tetap TK 0 PTKP-nya, sementara si suami K 0 ya teman-teman. Nah, dapatlah penghasilan kena pajaknya, dapat PPh terutang dan PPh 21 yang sudah dipotong oleh pemberi kerja. Nah, ini pelaporannya ya teman-teman. Penghasilan neto suami 216 juta, ini ditambah semua jumlah penghasilan netonya adalah sebesar 351 juta. PTKP-nya digabung ya teman-teman, KI 0 karena dia nggak ada tanggungan dan sudah menikah, jadi digabung KI 0, dapatlah 112.500.000. Untuk perhitungannya tadi ya udah dijelaskan ya, kalau KI 0 berarti untuk si suami sendiri 54 juta ditambah si istri 54 juta, jadi 108 juta ditambah status kawin 4.500.000, jadi 112.500.000 PTKP-nya. Dapatlah penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan itu dikurang PTKP, dapatlah segini ya teman-teman, 238.500.000.
Nah, PPh terutang ini kayak biasa ya teman-teman, pakai pasal 17, karena kalau di akhir masa pajak itu kita pakai pasal 17 yang ada bracketnya ya, ada lapisannya teman-teman. Ini kayak biasa, dapatlah segini. Nah, kredit pajaknya ya teman-teman. Nah, bedanya sama yang si istri bekerja hanya di satu tempat pemberi kerja, karena sifatnya final, berarti nanti PPh 21 istri nggak bisa dijadikan kredit pajak. Bedanya itu ya, karena dia sifatnya final, jadi hanya kita laporkan aja, hanya kita kasih tahu bahwa nih loh DJP bahwa istri saya nih ada bekerja di satu pemberi kerja dan final, jadi kayak cuma FYI aja, di SPT dilampirkan aja. Sementara kalau si istri bekerja di lebih dari satu pemberi kerja dan juga ya teman-teman, lebih dari satu, dan juga misalkan ada kaitannya dengan pekerjaan suami ya, berarti jadinya kredit pajak PPh 21-nya. Tapi kalau hanya di satu tempat pemberi kerja, udah dipotong PPh 21-nya dari tempat pemberi kerja, dan pekerjaan istrinya tidak ada kaitannya dengan pekerjaan suami, maka itu sifatnya final. Nah, kalau ini kan tadi lebih dari satu pemberi kerja ya, berarti dia PPh 21 si istrinya dari dua tempat kerja yang berbeda itu bisa dijadikan kredit pajak ya teman-teman, bisa mengurangi pajak turutang. Dapatlah totalnya segini dan dikurang, jadi 29 juta tadi PPh turutangnya dikurang sama kredit pajak, dapatlah pajak kurang bayarnya sebesar 10.800.000. Nah, selanjutnya PTKP wanita kawin yang melakukan kegiatan usaha, NPWP digabung. Jadi kalau yang tadi pekerjaan lebih dari satu tempat bekerja, kalau yang ini usaha ya teman-teman. Seperti halnya wanita kawin yang bekerja lebih dari satu pemberi kerja, ketentuan PTKP bagi wanita kawin yang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut. Penghasilannya digabung ya teman-teman, dalam istri mengalami kerugian, kerugiannya juga digabung dengan suami. Tidak ada pengenaan penghasilan istri yang bersifat final ini ya, layaknya satu pemberi kerja. Dengan kata lain, penggunaan PTKP dalam penghitungan SP tahunan suami adalah KI sesuai dengan jumlah tanggungan. PTKP wanita yang memilih pisah harta, atau ini yang PH atau MT ya, NPWP suami dan istrinya berbeda, indika keduanya diaktifasi sebagai NPWP. Nah, kalau misalkan ini dia berkehendak untuk memilih pelaporan atau kewajiban perpajakannya itu terpisah ya teman-teman, tidak digabung dengan suami, berarti dikehendaki secara tertulis ya oleh suami istri melakukan perjanjian pemisahan harta, dikehendaki oleh istri untuk memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri atau MT. Untuk kedua kondisi di atas, secara prinsip besaran PTKP bagi wanita yang kawinnya tetaplah sama, yaitu TK0. Namun pada pelaporan SPTOP, masing-masing suami istri harus menghitung ulang PPh berhutang atas penghasilan yang diterimanya secara proporsional. Ini contoh kasusnya ya teman-teman, ada Tuan G dan Nyonya H, sama-sama bekerja di konsultan hukum, tapi perusahaannya beda, tidak mempunyai penghasilan lainnya. Keduanya bersepakat untuk melakukan pemisahan harta dan penghasilan, jadi memilih PH ya teman-teman. Masing-masing telah memiliki NPWP sendiri-sendiri. Kondisi awal tahun menunjukkan bahwa pasangan tersebut belum dikaruniai keturunan dan tidak punya tanggungan, jadi hanya menikah aja ya teman-teman. Data penghasilannya ini sebagai berikut. Tadi penghasilan netonya berapa, lalu penghasilan tidak kena pajaknya itu berapa. Ini kalau lagi-lagi ya, kalau wanita kawin itu secara default adalah TK0, jadi tetap kita tulis TK0. Apapun kondisinya, kalau wanita menikah ya TK0, kecuali tadi ya dia bikin surat tertulis ke DJP melalui kecamatan misalnya bahwa si suaminya ini nggak bekerja, jadi tanggungan di rumahnya misalkan mertuanya atau orang tuanya atau anak angkatnya atau anak kandungnya itu dia yang tanggung, baru nggak TK0 ya teman-teman. Tapi karena ini nggak ada kan, nggak punya anak, nggak punya tanggungan juga, jadi si istrinya atau wanita kawinnya ini secara default TK0, hanya 54 juta. Nah, dapat ya ini teman-teman, kayak biasa kita lihat di bawah sini, penghasilan neto digabung, neto istri, neto suami dapat segini, lalu PTKP-nya KI 0 ya teman-teman, dapatlah segini, dikurang dapat penghasilan kena pajak. PPh terutangnya kayak biasa ngitungnya secara PPh pasal 17 ya teman-teman, pakai bracket, dapat segini juga hasilnya. Nah, ini proporsi. Bedanya kalau yang sebelumnya kan tadi yang nggak dipisahkan langsung ya, kredit pajaknya berapa, si suami istri kredit pajaknya berapa langsung dikurangi, mengurangi ini ya teman-teman, dapat PPh terutang. Kalau ini enggak, karena mereka memilih berpisah ya, pisah harta, jadi pakai proporsi. Proporsinya adalah si penghasilan neto suami dibagi dengan total penghasilan neto gabungan dikali sama PPh terutang, dapatlah proporsi PPh terutang suami. Lalu PPh terutang istri, penghasilan neto istri dibagi total penghasilan neto suami istri dikali PPh terutang, dapatlah penghasilan
dapatlah PPh terutang istri ya. Berdasarkan perhitungan ulang, maka keduanya harus melunasi PPh kurang bayar. Berarti PPh kurang bayarnya adalah si suami ini misalnya 18 ini ya, hasil perhitungan proporsi ini dikurangi sama PPh 21 suami yang telah dipotong ya, ada di sini ya teman-teman ini ya. PPh suami yang telah dipotong oleh pihak pekerjaannya atau pihak perusahaannya ya. Istri pun juga begitu, yang sisa yang kurang bayarnya adalah hasil perhitungan dari PPh terutang yang proporsional itu, yang sudah dihitung berdasarkan proporsi dikurang sama PPh 21 yang menjadi kredit pajak atau yang telah dipotong oleh perusahaan istri bekerja. Dapatlah segini ya teman-teman ya penghasilannya. Selain itu keduanya harus melaporkan masing-masing ya. Iya, ribetnya gini ya kalau dipisah ya, hitungnya teman-teman. Coba sekarang kita cek yang sebelumnya, kayaknya angkanya sama. Oh, ada sedikit perbedaan ya angkanya ya teman-teman. 351, 216, 75, 60. Sama ya teman-teman, 238, 500. 238 sama, sampai sini sama ya. Ininya juga sama, ini yang digabung ya teman-teman ya. Kondisinya yang digabung. Ya digabung, kita lihat, kita mau membedakan kira-kira lebih besar mana ya teman-teman pajak yang harus kita bayar ya teman-teman. Nah ini kan kurang bayar 10 juta sekian, 10 juta sekian, 10 juta sekian ya teman-teman ya. Lalu kita lihat ini, kalau harusnya lebih murah ini ya kalau dilihat ya. Coba kita pastikan dulu PPh 21, PPh 21 nya 6150, 17, 625, 6150. Oh, nggak bisa disamakan ya teman-teman, karena PPh 21 istrinya di sini lebih kecil. Oke. Tapi kalau secara efisiensi ya mendingan digabung aja ya teman-teman, lebih mudah kalau digabung. Kalau ini kan ribetnya adalah kita nih kedua-duanya harus laporin sendiri SPT tahunannya ya teman-teman, agak ribet. Jadi mending digabung aja, itu lebih mudah. Nah selanjutnya itu kita akan bahas tentang pemotongan pegawai tetap. Sampai sini dulu videonya ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika dirasa video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk men-share video ini dan men-subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih.